Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode nanti sore, dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya kegilaan Tania ya kawan-kawan, dimana Tania ingin mencelakai Salwa dengan cara menjatuhkan vas bunga ke kepala Salwa dari lantai atas. Nah, kira-kira apakah nantinya rencana dari Tania ini akan berhasil? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Fahri dan juga Ridho yang pada saat itu berkelahi ya kawan-kawan. Ya, ini memang salah Fahri karena Fahri tidak menghargai Ridho sebagai suami Salwa. Meskipun Fahri adalah mantan suami Salwa, namun kini Salwa telah hidup bahagia bersama dengan Ridho. Seharusnya Fahri tidak ikut campur dan mengurusi apapun tentang Salwa, karena saat ini Salwa adalah tanggung jawab Ridho. Oleh karena hal itu, ketika Ridho tahu bahwa Fahri memberikan obat hamil atau vitamin hamil untuk Salwa, Ridho menjadi sangat marah. Dan pada saat Ridho mengingatkan Fahri, mereka justru malah berkelahi karena Fahri merasa bahwa dirinya adalah mantan suami Salwa yang selalu Salwa ingat. Namun Ridho justru malah marah karena mengetahui bahwa Fahri adalah mantan suami Salwa, orang yang sudah menelantarkan Salwa, Naila, dan juga Arsya. Perkelahian tersebut membuat tangan Fahri luka dan juga wajah Fahri lebam-lebam ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Salwa ingin mengambil es batu untuk mengompres tangan Ridho. Dan pada saat itu, Salwa juga bertemu dengan Fahri yang saat itu sedang mengompres wajahnya di dapur milik Pak Rashid ya kawan-kawan. Fahri sebenarnya ingin memberikan es batu kepada Salwa, namun Salwa menghindar ya kawan-kawan. Salwa tidak mau lagi berinteraksi dengan Fahri. Hingga pada akhirnya Fahri mengejar Salwa karena Fahri ingin menjelaskan sesuatu kepada Salwa. Namun pada saat itu, ketika Fahri sedang bersama dengan Salwa, Tania dan juga Ridho sama-sama melihat mereka dari arah yang berbeda. Namun sepertinya Tania dan juga Ridho tidak sampai mendatangi mereka berdua karena Ridho juga melihat bagaimana Salwa yang marah-marah kepada Fahri. Setelah itu akhirnya Ridho pun tertidur ya kawan-kawan, sementara Fahri akhirnya masuk ke kamarnya. Saat itu Tania yang melihat wajah Fahri lebam-lebam dan juga luka, Tania sangat marah ya kawan-kawan. Tania bertanya kepada Fahri apakah ini ada hubungannya dengan Salwa. Fahri berusaha untuk melindungi Salwa dan mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Salwa. Namun Tania yang sudah terlanjur marah, Tania mengatakan bahwa dirinya akan melakukan sesuatu untuk Salwa agar Salwa bisa jera ya kawan-kawan. Ya intinya Tania ingin memberikan pembelajaran atau pelajaran kepada Salwa, yang intinya Salwa akan disakiti oleh Tania. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Meski sudah dilarang oleh Fahri, namun Tania mencari kelengahan Fahri ya kawan-kawan. Pada saat Fahri sedang beristirahat, Tania keluar kamar dan kebetulan pada saat itu Tania melihat Salwa berada di bawah tangga ya kawan-kawan.
Oleh karena hal itu, niat jahat dan ide jahat dari Tania pun muncul. Ya, Tania ingin menghancurkan kepala Salwa dengan cara menjatuhkan vas bunga tepat di kepala Salwa ya kawan-kawan. Namun untung saja, pada saat itu Alisa datang tepat waktu dan menyelamatkan Salwa. Ya, Alisa melarang Tania melakukan hal itu bukan karena Alisa peduli kepada Salwa, namun karena memang apa yang dilakukan oleh Tania kepada Salwa itu sudah keterlaluan. Dan bahkan saat itu Alisa membawa Tania ke kamar Bu Lydia ya kawan-kawan. Di dalam kamar Bu Lydia, Tania masih tidak terima dan mengatakan bahwa dirinya sangat membenci Salwa dan ingin menyingkirkan Salwa secepatnya. Namun Alisa mengatakan bahwa hanya karena kamu membenci Salwa, bukan berarti kamu ingin memecahkan kepala Salwa di siang bolong. Mendengar perkataan tersebut, Fatan dan juga Bu Lydia pun sangat terkejut ya kawan-kawan. Fatan tak menyangka jika Tania sampai memikirkan hal seperti itu untuk menyingkirkan Salwa. Biar bagaimanapun Salwa itu adalah adik kandung Fatan ya kawan-kawan. Fatan tentu memiliki perasaan di mana dirinya tidak tega jika melihat Salwa disakiti oleh orang lain, termasuk juga oleh Tania. Meskipun kita tahu bahwa Fatan sangat membenci Ridho dan Fatan tidak mau menganggap Salwa sebagai saudara kembarnya, namun sepertinya Fatan masih memiliki sedikit hati nurani ataupun sedikit cahaya kebaikan di dalam hatinya ya kawan-kawan. Meskipun Fatan gengsi untuk mengakui itu semua, namun Fatan mencoba untuk mengarahkan Tania ke hal-hal yang jauh lebih baik ya kawan-kawan, sehingga hal itu tidak sampai mengancam nyawa Salwa. Biar bagaimanapun, Salwa juga adalah kakak kandung Tania ya kawan-kawan, dan Fatan pasti akan membuat Tania jauh lebih baik karena Fatan tidak mau membuat Tania menyesal seumur hidup karena telah menghabisi kakak kandungnya sendiri. Wah, makin hari makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya Tania akan secepatnya mengetahui bahwa Salwa itu adalah kakak kandungnya? Jika memang Tania bisa mengetahui itu semua, lalu apakah nantinya Tania akan menerima keadaan ini? Nah, makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.